Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saleh dan saleha semua? Jumpa lagi dengan Ustadz Excel. Nah, bagaimana liburan saleh dan saleha semua? Apakah menyenangkan? Nah, semoga liburannya menyenangkan dan soleh dan soleha semua tetap dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, pada hari ini kita akan belajar segi banyak. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, bagaimana sikap berdoanya? Nah, baiklah, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Sikap berdoa sebelum belajar matematika dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, soleh dan soleha semua, tahukah soleh dan soleha apa itu segi banyak? Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Nah, segi banyak ini disebut juga dengan poligon. Nah, jenis-jenis segi banyak. Ada dua jenis segi banyak. Yang pertama yaitu segi banyak beraturan. Dan yang kedua itu segi banyak tidak beraturan. Apakah perbedaannya? Nah, yang pertama itu segi banyak beraturan. Ciri-ciri dari segi banyak beraturan ialah semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Ingat ya, ciri-cirinya yang pertama itu semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Intinya dari segi banyak beraturan ini sisi dan sudutnya sama gitu. Sama, baik itu sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Oke, yang kedua itu segi banyak tidak beraturan. Nah, ciri-cirinya yaitu semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Ingat ya, tidak. Oke, sekarang apakah itu sisi? Nah, sisi pada bangun datar adalah daerah atau garis yang membatasi bagian luar dan bagian dalam dari suatu bangun. Nah, ini contoh dari segi banyak beraturan. Di sini ada segitiga sama sisi. Kenapa segitiga sama sisi disebut dengan segi banyak beraturan? Karena ketiga sisinya itu sama panjang. Ini sisi ya, saleh dan saleha, yang memisahkan bagian luar dan bagian dalam. Dan ketiga sudutnya sama besar. Ini sudut, dan ini sudut. Nah, selanjutnya itu ada bujur sangkar atau persegi. Persegi ini juga termasuk ke dalam segi banyak beraturan karena keempat sisinya sama besar. Maksudnya keempat sisinya sama panjang. Ini, dan keempat sudutnya sama besar. Ini sudut ya, saleh dan soleha. Ini sudut. Nah, selanjutnya yaitu ada pentagon atau segi lima beraturan. Nah, kenapa segi lima beraturan ini disebut juga dengan termasuk ke dalam segi banyak beraturan? Karena pentagon ini atau segi lima ini memiliki 5 sisi yang sama panjang dan 5 sudut yang sama besar. Begitu juga dengan heksagon segi 6, heptagon segi 7, oktagon segi 8, nonagon segi 9, dan dekagon segi 10. Yang itu termasuk ke dalam segi banyak beraturan karena semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Oke. Selanjutnya ini adalah contoh dari segi banyak tidak beraturan. Nah, di sini ada contohnya segitiga sama kaki. Kenapa segitiga sama kaki tidak termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan? Karena ketiga sisinya ini tidak sama panjang. Ini
sisinya ini dengan sisi yang ini tidak sama panjang kan Saleh dan Salehah. Nah, di sini hanya ada dua sisi yang sama panjang, itu sisi kiri dan sisi kanannya sama panjang, sedangkan sisi bawahnya tidak sama panjang. Dan ketiga sudutnya itu tidak sama besar. Sudut ini dan sudut ini dan sudut ini tidak sama besar. Oke, selanjutnya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku juga tidak termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Karena segitiga siku-siku ini sudutnya tidak sama besar dan sisinya tidak sama panjang. Nah, lagi juga ada persegi panjang. Persegi panjang juga seperti itu. Tidak semua sisinya sama panjang dan tidak Oke. Karena alasan persegi panjang di sini tidak termasuk ke dalam segi banyak beraturan karena sisinya tidak sama panjang semuanya Saleh dan Salehah. Nah, di sini hanya ada dua sisi yang sama panjang, itu sisi atas dan sisi bawah, dan sisi kiri dan sisi kanan. Sedangkan untuk sudutnya sama besar. Begitu juga dengan jajar genjang dan trapesium. Nah, sekarang coba Soleh dan Salehah perhatikan ini. Di sini Ustadz ada buku. Apakah nampak? Nah, perhatikan permukaan buku ini. Permukaan buku ini seperti persegi panjang ya Saleh dan Salehah. Nah, apakah permukaan buku ini termasuk ke dalam segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan? Ayo. Nah, benar sekali. Permukaan buku termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan karena permukaan buku ini tidak memiliki sisi yang sama panjang. Karena yang sama panjang itu hanya sisi atas dan sisi bawah, sisi kiri dan sisi kanan. Oleh karena itu, permukaan buku yang menyerupai persegi panjang ini termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Nah, sekarang coba Soleh dan Salehah cari lagi benda-benda di sekitar yang menyerupai ke dalam segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.